Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan cara belajar. Sekarang kita mengulas langkah-langkah pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Langkah pertama, melakukan asesmen diagnostik. Yaitu mengenali potensi siswa, karakteristik, kebutuhan untuk SMP atau SMA. Itu kebutuhan remaja, untuk SMP remaja awal, untuk SMA remaja akhir. Tahap perkembangan, maksudnya tahap perkembangan psikologis dari siswa. Kemudian tahap perkembangan kemampuan atau kompetensi siswa dalam menguasai kompetensi di tahap sebelumnya, ya. Jadi pembelajaran berdasarkan tahapan atau fase kemampuan kompetensi yang dimiliki, sehingga ada keberlanjutan tahapan yang berjenjang, ya. Kemudian setelah ini dilakukan di awal tahun ajaran, ya. Setiap guru sebelum memulai pembelajaran melakukan kontrak belajar antara guru dan siswa. Saya menemukan kata kontrak belajar di kurikulum Merdeka, langsung teringat, ya, langsung nyambung dengan pengalaman saya sebagai instruktur di pelatihan PI, ya, Pelajar Islam Indonesia. Saya selalu, ya, di hari pertama sebelum pelaksanaan training itu diadakan kontrak belajar atau ekspektasi. Digali di situ tujuan mereka mengikuti training, kemudian tujuan yang berbeda-beda digabungkan menjadi tujuan lokal, tujuan bersama. Kemudian dibahas faktor penghambat dan pendukung tercapainya tujuan. Kemudian dibuat kesepakatan tata tertib lokal. Kemudian pemilihan ketua lokal. Dilanjut dengan perkenalan peserta, perkenalan diri. Di hari berikutnya, di hari ketiga, pengenalan kepribadian. Jadi untuk mengenali kebutuhan siswa, mengenali kepribadian mereka, dibutuhkan
3 hari kalau di training PI. Nah, kemudian setelah asesmen diagnostik, semua data dikumpulkan, siswa dikelompokkan berdasarkan karakteristik masing-masing, berdasarkan potensinya, lalu dibuatlah perencanaan pembelajaran, ya semacam RPP, rancangan perencanaan pembelajaran. Kalau di tahun 70-an itu disebutnya SATPEL, satuan pelajaran. Perencanaan disusun berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, yang mana di dalamnya selalu dibuat asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Yang mengutamakan di dalamnya yaitu penguatan profil pelajar Pancasila dengan proyek tugas penugasan. Kemudian penguatan kemampuan literasi dan numerasi. Jadi kurikulum Merdeka ini menurut saya sangat saya tunggu ya. Begitu muncul saya baca konsepnya, ya teori-teorinya. Nah, ini mirip yang selama ini saya geluti di dunia training PI gitu. Cuman tinggal memindahkannya ke ruang-ruang kelas gitu. Nah, dulu saja ketika muncul kurikulum 2013, saya melihat alur pembelajarannya, saya kepikir ini harus ada 2 guru di setiap kelas. Yang satu berperan sebagai penyampai materi atau menemani siswa belajar, lebih diposisikan sebagai fasilitator ya, memfasilitasi supaya siswa berkembang, bukan menggurui ya. Jadi posisinya teman belajar. Yang kedua, guru yang berperan sebagai administrator, ya asisten guru gitu, yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, mulai dari absen, jadwal piket, jadwal pelajaran, dia yang pegang. Format-format survei, observasi, lembar wawancara, lembar bahan bacaan dan sebagainya, dia yang urus gitu. Nah, itu ketika muncul kurikulum 13. Masuk di kurikulum Merdeka ini sangat diperlukan banget ya.
di training PI itu sendiri ada dua, ada instruktur materi, ada instruktur pendamping atau observer. Dia tidak menyampaikan materi, cukup sebagai pengamat, ya, pengamat perkembangan peserta training, mengamati instruktur apakah materinya tersampaikan, apakah metodenya sesuai, kemudian hasilnya itu dikumpulkan, dilaporkan dalam rapat evaluasi instruktur. Dalam 1 hari 1 malam itu ada beberapa rapat evaluasi. Subuh sebelum melaksanakan menyampaikan materi di pagi hari, kemudian evaluasi di siang hari atau sore hari pada maghrib, kemudian terakhir setelah semua selesai sekitar jam 10 malam itu diadakan rapat evaluasi antara instruktur pemateri, instruktur pendamping, instruktur lokal. Kalau di sekolah itu wali kelas ya, dipimpin oleh koordinator tim instruktur. Jadi sehari semalam betul-betul diawasi ya perkembangannya itu semua. Ketika target-target harian belum selesai, maka ada pengubahan metode, pendekatan lain yang digunakan, sehingga di hari-hari berikutnya itu terus ya, sehingga grafik perkembangan peserta itu naik ya, perkembangannya naik positif ya, tidak, karena hal-hal sekecil apapun ya segera diperbaiki dari perkembangan peserta itu. Nah, saya lihat di beberapa sekolah Islam terpadu mereka menggunakan itu sehingga pulangnya guru-guru itu jam 5 sore gitu ya, mengalahkan karyawan pabrik gitu ya. Ternyata yang mereka lakukan adalah setelah selesai pembelajaran di hari itu mereka melakukan evaluasi. Jadi evaluasinya sekali aja gitu. Bahkan ada yang lebih ketat lagi, sebelum mengajar mereka guru-guru itu diperiksa RPP-nya hari itu ya. Pagi-pagi diperiksa RPP-nya oleh bagian kurikulum, kemudian sore harinya ditanyakan apakah tadi ngajar sesuai RPP-nya atau melenceng. Bagi yang nggak kuat, guru tersebut stres dia stres ya. Nah seperti itu ketat banget ya. Saya juga baca buku-bukunya Munib Khotib ya, Sekolahnya Manusia, Orang Tuanya Manusia, Kelasnya Manusia, apa itu namanya, di situ ada ruang, ada waktu bagi guru untuk 1 jam sebelum mulai di pembelajaran itu menyusun RPP. 1 jam diberikan di pagi hari ya, ada diberikan waktu gitu.
kalau diterapkan di sekolah-sekolah yang berbasis tahfidz, ya bisa jadi di pagi hari mereka memulai zikir pagi kemudian tahfidz. Nah, untuk guru-guru yang memegang mapel itu bersiap-siap menyusun RPP-nya. Jadi jam tahfidz selesai baru mereka masuk. Guru mapel tersebut baru masuk ya. Jadi ada waktu dalam menyusun RPP di hari itu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka sepertinya berbeda ya. Karena perencanaan tadi, tahapan-tahapan tadi sudah ditentukan oleh pemerintah pusat gitu. Tinggal guru secara teknis saja melaksanakan, disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. Jadi untuk urusan administrasi sedikit dikurangi lah guru itu. Karena kalau mau diterapkan secara serius ya harus ada 2 guru setiap kelas. Guru penyampai materi dan guru pendamping yang memegang tugas administrasi. Demikian ulasan singkat tentang langkah-langkah pembelajaran di kurikulum Merdeka. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.